Kejaksaan Agung mulai menangani kasus dugaan praktik curang dalam investasi di BUMN Asuransi PT Jiwasraya. Jumlah aset hasil korupsi asuransi Jiwasraya di wilayah Provinsi Banten disita. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan investasi saham PT Asuransi Jiwasraya. Lantas apa sih kasus Jiwasraya itu? Kasus Jiwasraya adalah kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan perusahaan asuransi negara, yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 2018, terungkap bahwa Jiwasraya gagal membayar klaim asuransi kepada nasabahnya dikarenakan salah mengelola investasi yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Berapa besar kerugian pada kasus ini? Kerugian dalam kasus Jiwasraya diperkirakan mencapai sekitar 16,8 triliun. Angka ini muncul akibat investasi yang tidak tepat dan terjadinya manipulasi saham. Apa alasan utama Jiwasraya mengalami kerugian finansial yang begitu besar? Alasan utama yang menyebabkan Jiwasraya mengalami kerugian finansial yang begitu besar dikarenakan 1. Terjadinya salah kelola investasi. 2. Adanya manipulasi dan rekayasa laporan keuangan. 3. Kurangnya tata kelola perusahaan yang lebih baik. 4. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bagaimana dampak dari kasus korupsi Jiwasraya terhadap para nasabah? Dampak dari kasus korupsi Jiwasraya terhadap para nasabah. 1. Jiwasraya tidak mampu membayar klaim asuransi nasabah. 2. Penundaan pengembalian dana. 3. Kepercayaan masyarakat menjadi menurun. 4. Kerugian finansial. Bagaimana proses investigasi dilakukan dalam mengungkap pelaku kasus Jiwasraya? Proses investigasi dilakukan dalam mengungkap pelaku utama kasus Jiwasraya. Itu dimulai dengan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menemukan kerugian negara akibat investasi yang tidak sesuai. Hasil audit tersebut kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk ditindaklanjuti. KPK selanjutnya mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi serta pelaku yang terlibat. Akibatnya, beberapa mantan direksi Jiwasraya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan untuk proses hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Siapa saja pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini: 1. Heru Hidayat sebagai mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya. 2. Beni Jokro sebagai pemilik perusahaan asuransi dan manajer investasi yang terlibat. 3. Hendrisman Rahim sebagai mantan Direktur Utama PT Jiwasraya. 4. Hari Prasetyo sebagai mantan Direktur Keuangan PT Jiwasraya. 5. Syah Mirwan sebagai mantan Kepala Divisi Investasi PT Jiwasraya. Yang keenam, Joko Hartono sebagai Manajemen Investasi Jiwasraya. Bagaimana publik menanggapi proses hukum terhadap pelaku korupsi Jiwasraya? Publik secara umum menanggapi proses hukum terhadap pelaku korupsi Jiwasraya dengan sangat kekecewaan dan kemarahan, terutama karena besarnya kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya terhadap nasabah. Masyarakat menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Bagaimana pemerintah atau perusahaan Jiwasraya sendiri telah menangani dampak dari kasus ini? Pemerintah dan Jiwasraya menangani dampak skandal ini dengan melakukan restrukturisasi perusahaan untuk memperbaiki manajemen dan keuangan, serta menawarkan skema penyelesaian berupa pembayaran bertahap kepada nasabah yang dirugikan. Selain itu, investigasi dan penegakan hukum dilakukan terhadap eksekutif yang terlibat dalam praktik korupsi. Sementara, pengawasan regulasi diperketat untuk mencegah kejadian serupa untuk di masa depan.
bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi dalam mencegah kasus seperti Jiwasraya di masa mendatang? Pendidikan anti korupsi sangat penting dalam mencegah kasus seperti Jiwasraya di masa yang akan datang, karena membantu menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas sejak dini. Dengan pendidikan anti korupsi, masyarakat termasuk para pelaku di sektor bisnis dan pemerintahan menjadi lebih sadar akan dampak negatif korupsi terhadap ekonomi dan kesejahteraan publik. Kesimpulannya, kasus Jiwasraya adalah salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan salah kelola investasi, manipulasi keuangan, dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Kasus ini berdampak besar pada nasabah, sektor asuransi, serta kepercayaan publik. Penanganan kasus ini melibatkan proses investigasi mendalam oleh BPK, OJK, dan KPK dengan para pelaku utama dijatuhi hukuman berat. Selain itu, untuk mencegah terulangnya kasus serupa, perbaikan tata kelola perusahaan, pengawasan ketat, serta pendidikan anti korupsi sangatlah penting guna menciptakan industri asuransi yang lebih transparan dan berintegritas di masa depan. Sekian dan terima kasih.